70,000 of Hiroshima's where Fujita was. 50,000 residents. The blast The radiation bomber actually made 3 attempts to drop explosives. We did not have a visual because of clouds. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Semua siaran sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 WIB, Sultan Syahrir mendengarkannya. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. Bung harus tahu soal ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syahrir bergegas menemui Bung Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Oh, Syahrir, silakan masuk. Maaf, rumah saya seperti ini. Silakan lihat. Terima kasih. Jadi, ada apa ini Bung Syahrir? Bung Hatta, bagaimana soal kita memproklamasikan kemerdekaan? Kemerdekaan? Bukannya kemerdekaan itu sudah diurus sampai PKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa oleh PKI? Apa maksud dari perkataan Bung Syahrir? PPKI adalah buatan Jepang. Jika Jepang kalah dalam sekutu, maka sekutu akan menganggap kita sebagai wilayah Jepang. Sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama kita sendiri selagi kekuasaan. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Baik, saya setuju. Tapi, apakah Bung Soekarno akan berpendapat seperti yang sama seperti kita? Sepertinya kita harus ke rumah Bung Karno untuk melaporkan hal seperti itu. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada keperluan apa? Oh, maaf. Apa ada Bung Karno di dalam? Ada, kalian silakan masuk. Terima kasih. Kang Mas, ada tamu yang datang. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tolong siapkan minum ya. Oke, Kang Mas. Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Apakah ada masalah? Ada berita penting yang disampaikan oleh Bung Syahrir. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar kalau Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Jadi pada kesempatan ini kita sebaiknya memproklamasikan kemerdekaan kita dan memilih pemimpin yang baru. Saya tidak memiliki hak untuk itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Bung Syahrir, lebih baik kita tidak melakukan hal yang gegabah. Silakan diminum dulu. terima kasih banyak. Pada 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh, dengan maksud mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, mari kita kibarkan revolusi malam ini. Kita harus rebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Iya, kami siap. Jika kita tidak bertindak cepat malam ini, Bung, maka akan ada pembunuhan secara besar-besaran esok hari, Bung. Jangan saja lari sekarang. Tidak usah menunggu besok lagi. Udah ada gunanya kalian bertengkar seperti ini. Mending kita duduk dan selesaikan ini dengan baik-baik. Kenapa kamu melibatkan Soekarno untuk melakukan? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, untuk apa kita menunggu kemerdekaan dari Jepang? Mengapa tidak kita sendiri saja yang merdeka? Kekuatan kita dengan sekutu dan Jepang itu berbeda. Kita tidak bisa melakukan apa-apa ada sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Memang benar, Bu. Namun, saya yakin kita pasti bisa, Bu. Itu benar, tapi kita harus segera melaksanakan proklamasi. Ayo, Bu, cepatlah. Udah semuanya, tenang. Ini udah mau maghrib. Gak baik ribut-ribut mau maghrib seperti ini. Saya mengerti perasaan kalian semua. Namun, saya belum bisa melakukan apa yang kalian minta. Karena saya takut ada pertumpahan darah setelah saya melakukan hal tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, dengan berat hati para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Namun para pemuda tidak putus asa. Para pemuda melaksanakan pertemuan. Mereka berdiskusi dan sepakat untuk mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna mendesak proklamasi dan menghindari pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju dengan begitu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan terpengaruh oleh Jepang. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana kau ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Untuk hal itu saya akan menghubungi Subeno nanti. Assalamualaikum, Subeno. Wassalamualaikum, Darwis. Ada apa? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan siapkan tempat untuk kalian. Untuk rumah, kita akan pakai rumah Jebak Esok. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Saya telah menerapkan Subeno dan dia setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Chio Kesong. Tapi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju.
Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4 WIB, rombongan pemuda pergi menculik Soekarno dan Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung, harus ikut kami, Bung. Bung. Mau kalian bawa kemana aku? Rengas Dengklok, ini udah keputusan para pemuda. Nah, Iya. pula rakyat yang menjadi ibu kota. Iya, Bung. Mari, Bung. Bung Karno, izinkan kami masuk, kami ingin berbicara. Ya, masuk. Ada apa ini? Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang, Bung. Mengapa kau harus ikut dengan saya? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak berpikir? Saya memiliki istri. Bagaimana dengan dia? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa rame-rame? Mereka ingin membawa saya dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Neng. Lalu bagaimana dengan saya, Kang Mas? Benar. Jika aku dibawa, ia juga harus ikut dibawa. Baiklah, kami akan membawa Anda dan juga istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Ya sudah, kalau begitu. Mari, Neng. Pada 16 Agustus 1945, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh dan berada seharian penuh di sana. Pada pukul 17.00 sore, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno Hatta. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Turun kalian. Sampai, Bung. Ayo. Ada apa ini? Kenapa kalian bawa kami kemari? Iya, ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin kalian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Dan ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu terlalu percaya dengan berita itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tidak bisa, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan hasil jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Saya ingin tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Ada Bung Subarjo, Mak. Saya ingin bertemu dengan Soekarno. Baiklah. Bolehkah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya? Rapat PPKI telah batal karena mereka tidak hadir. Aku di sini ingin menjemputnya. Anda tidak berhak menemui Bung Karno. Mengapa begitu? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku terlebih dahulu menemui mereka. Ya, silakan masuk. Ada apa ini, Subarjo? PPKI telah batal, Bung, dan aku ingin memberitahukan kepada kalian bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita ini benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukannya saya dan Syahril itu sudah memberitahu ini kepada Anda, Bung? Tetapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa, Bung? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya itu memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Apakah kami bisa pulang sekarang? Benar, apakah Bung Karno dan Bung Hatta serta Fatmawati boleh pulang? Tentu saja tidak boleh. Saya akan menjaga mereka, saya berjanji, Butana. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Mari, Bung.
Mari Neng. Mari Bung Hatta. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, golongan tua dan muda setuju dan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pembahasan rencana proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita merumuskan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu, tetapi ini sudah terlalu malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita. Apalagi jika mereka tahu kita sedang merencanakan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita berdiskusi di rumah perwira Jepang saja? Baik, Bu. Ini rumah Maida. Perwira Jepang. Silakan. Bayan. Hai, dojo, ohayuru kudasai. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Tetapi kami perlu tempat aman untuk mendiskusikan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Silahkan duduk. Gunakanlah ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keselamatan Anda sekalian di sini. Terima kasih Laksamana. Baik, saya pergi istirahat dulu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis, Bung. Lanjutnya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Wakil Bangsa Indonesia. Yap, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Lalu Bung, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika tanggal 17? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan juga umat agama Islam melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana jika pada hari ini, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Dan pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau jam 10 tepat? Setuju, Bung. Saya akan meminta bantuan Fatmawati untuk menjahitkan bendera kita. Dia, apakah kamu bisa menyiapkan tiangnya? Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Siap, Bu. Bu, ini naskahnya. Silakan ditandatangani. Baik. Silakan, Bu. Dia, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Alhamdulillah, akhirnya selesai, Neng. Terima kasih, Neng, telah menemani di masa-masa yang sulit ini. Iya, Kang. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, Kang. Mengenai proses pelaksanaan proklamasi besok, apakah sudah selesai? Tentu saja, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, Kang. Mengenai bendera, apakah sudah ada? Oh iya, Neng. Apakah Neng bisa menyiapkannya?
Neng bisa menyiapkannya, namun Neng hanya memiliki kain berwarna merah dan putih, Kang. Apakah bisa? Oh, tentu saja. Tolong Neng buatkan ya bendera yang sederhana, namun kita memiliki niat dalam membuatnya. Baik, Kang. Bagaimana kalau kita namakan bendera yang sama-sama merah putih? Nah, boleh tuh. Tolong Neng siapkan ya. Baik, Kang. Selamat, Kang, untuk besok. Oke, Neng. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Jumat pagi pukul 10.00 WIB, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyerahkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia. Peristiwa bersejarah ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal perjalanan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kebebasan, persatuan, dan cita-cita para pahlawan. Dengan semangat perjuangan dan pengorbanan rakyat,
Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semoga semangat para pejuang kemerdekaan selalu hidup dalam hati generasi penerus bangsa.